Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Yusniawati, NPM 1811100004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Karakteristik bahan ajar cetak pada dasarnya itu untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Nah, pada umumnya bahan ajar cetak ini meliputi buku teks, buklet, handout, dan buku ajar mandiri atau biasa disebut dengan modul. Fungsi tersendiri dari bahan ajar cetak ini adalah untuk pembelajaran, sarana atau penyampaian, delivery, sistem isi, dan materi pelajaran dari narasumber kepada peserta didik. Bahan ajar yang efektif dalam memfasilitasi berlangsungnya proses belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan menyeluruh. Yang kedua, yaitu berisi petunjuk yang dapat membantu penggunanya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Dan yang terakhir ada memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan sejelas mungkin. Bahan ajar sebagai sarana belajar dan pembelajaran yang harus didapat atau digunakan oleh peserta didik untuk membangun atau mengkontribusi pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari oleh peserta didik tersebut. Bahan ajar cetak ini pada hakikatnya berisi tentang komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau membimbing peserta didik di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara bertahap. Nah, sebagai contohnya yaitu bahan ajar ekologi. Pada mata pelajaran biologi misalnya, di situ terdapat susunan atau tersusun dalam bentuk bab atau unit-unit kegiatan belajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk menguasai isi atau materi pelajaran yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ada kontribusi bahan ajar atau keunggulan bahan ajar cetak. Yang pertama meliputi kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan suatu jenis informasi atau pengetahuan. Yang kedua yaitu kebebasan pembaca dalam memilih materi yang perlu dipelajari. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan peralatan atau bahan untuk menggunakannya. Dan yang terakhir itu penggunaan bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan media atau bahan ajar lainnya. Pemanfaatan bahan ajar cetak ini memudahkan penggunanya untuk menentukan bagian-bagian mana yang akan atau yang ingin dipelajari. Nah, bahan ajar cetak ini merupakan sarana belajar dan pembelajaran yang bersifat ekonomis karena tidak memerlukan alat lainnya untuk menggunakannya. Penggunaan bahan ajar cetak ini biasa dikombinasikan dengan menggunakan bahan ajar cetak yang lainnya, yaitu ada kriteria bahan ajar yang berkualitas. Nah, dalam bentuknya maupun cetak atau non cetak, bahan ajar ini diciptakan harus dapat berfungsi efektif, efisien, dan menarik bagi pembaca atau bagi peserta didik. Yang pertama yaitu dia mampu membuat peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, membuat peserta didik yang mengingat materi telah dipelajari lebih lama. Yang ketiga yaitu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Bahan ajar yang berkualitas merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, setelah mempelajari bahan ajar yang didesain dan dikembangkan dengan baik, peserta didik akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dari bahan ajar cetak tersebut.
Bahan ajar yang berkualitas ini mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih giat. Bahan ajar yang berkualitas adalah media yang mempunyai meningkatkan daya ingat atau referensi peserta didik terhadap isi atau materi di dalamnya tersebut. Bahan ajar yang berkualitas ini akan berperan sebagai sarana pembelajaran atau sarana belajar yang mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dari bahan ajar tersebut. Yang keempat yaitu ada ragam bahan ajar cetak. Ragam bahan ajar cetak ini sebagai sumber belajar memiliki ragam yang bervariasi. Bahan ajar cetak ini sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar pada umumnya berukuran mulai dari yang terkecil hingga buku yang tebal atau yang besar. Bahan ajar cetak ini ada 4, yaitu yang pertama ada handout seperti di atas ini. Handout pada dasarnya adalah artikel atau lembaran yang berisi informasi pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Handout ini berisi informasi dan pengetahuan yang terkait dengan isi materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua yaitu ada folder. Folder ini serupa dengan selembaran yang dikenal dengan istilah flyer, tapi berbeda. Nah, folder ini berisi lebih banyak informasi daripada flyer. Selain dari informasi yang terdapat di dalamnya, bentuk folder juga lebih berbeda dengan flyer. Folder ini bentuk halaman-halaman terlipat yang berisi informasi dan pengetahuan yang dirancang. Yang ketiga yaitu ada buku teks. Nah, buku teks ini merupakan ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Ragam bahan ajar cetak ini berisi tentang informasi dan pengetahuan yang lengkap yang dapat dipelajari oleh si pembaca. Nah, buku teks ini kerap digunakan sebagai penulisan karya ilmiah. Yang keempat itu ada buku ajar mandiri atau yang biasa disebut dengan modul. Buku ajar mandiri ini tidak boleh berbeda dengan buku teks karena berisi informasi dan pengetahuan yang lengkap yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Nah, buku ajar mandiri ini pada dasarnya memuat arahan atau yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengadakan bahan ajar cetak yang diperlukan adalah dengan cara menulis, yaitu seperti yang pertama ada tahap desain, ada tahap pengembangan, ada tahap evaluasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.